pasar jamaah apakah baulnya itu tayang dikit deh pasar jamaah menikir. Memang ia termasuk salah satu daripada hikmah dapat juluk sedekah, kemudian berakhir dengan au islahin bainan nas, menunjukkan bahwa peranan daripada harta adalah sangatlah penting untuk mendanai sebuah amar ma'ruf nahi munkar. Karena firman Allah, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Si kedua, peranan harta dalam soal menciptakan sebuah perdamaian sangatlah penting. Walaupun memang pada umumnya terjadi persengketaan, perkelahian, bahkan sampai perang adalah lantaran harta. Nah justru untuk mengatasi sesuatu sengketa adalah dengan mencari sebab. Salah satu daripada sebabnya adalah sengketa tentang kepemilikan harta. Nah ialah sebabnya kita utamakan illa man amara bisadaqatin aw amirin bima'rufin aw islahin bainan nas. Jadi urutan artinya harta ini adalah merupakan suatu yang memiliki peranan strategis lah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Karena Rasulullah SAW waktu berdakwah hampir 90% daripada jana sebulan si Khadijah untuk membiayai dakwah Rasulullah. Nah, sampai meninggal dunia si Khadijah. Peperangan di Manara. Di Manara peperangan, berarti di mana kayak peperangan. Kemudian amar ma'ruf doang. Jadi setiap kali zuhur harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ialah sebab nanti Rasulullah mengatakan kun aliman aw muta'alliman aw sami'an aw muhibban wala takun khamisan. Jadilah dengan alim, kamu dia jadi dengan alim, ya rajin-rajin wah pokoknya gitu. Atau mendengar doang, atau jadi muhibban pencinta. Namun tidak baik jadi kelima Rasulullah. Muhibban ini artinya adalah orang yang mencintai orang alim, mencintai pengajian, mencintai orang yang mendengarkan akan pengajian. Dengan cara apa? Memiliki apa? Berwena, sini mendukung untuk mendukung si terlalu macam ni. Dia pun sempat datang pengajian. Lagu setiap kali lalu berusaha, ya sisihan sekian persen dari keuntungan adalah untuk pengajian, untuk mendanai sebuah amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga lamun memang orang fikir luar keadaan daripada masyarakat muhibban misalnya, silakan minta rezeki sebanyak-banyaknya, lalu pastikan diri sekian persen daripada keuntungan untuk pengajian, termasuk muhibban. Bila perlu fasilitas pengajian harus ngaraan, karena dia disepakati di pengajian. Wala takun khamisan, delik jadi sekelima. Jadi dengan alim dia, dengan ngaji dia, pendengar pengajian dia, jadi pencinta pengajian pun dia. Nah, semua. Nah, ialah peranan daripada harta yang diliburkan dari utama yang amar bisadaqatin. Jadi bertumpu berarti Islam bainan nas pun baru adalah membutuhkan harta untuk mendamaikan. Misal, lamun pemilih mendamaikan Palestina kanca Israel harus dengan menggunakan harta. Artinya membicaranya harus memiliki dana sebanyak-banyaknya. Rudal dikirim se Amerika, timpa Israel itu beli ya si Indonesia. Setidaknya berkirim beli luar. Beli. Akhirnya diarahkan berkirim di Israel. Terus tentara Israel si operasi pira biaya operasinya dalam sejauh sekali berangkat operasinya pira bengkepek. Bukan ini operangan tendo dari mana? Terus Palestina kita serang pokoknya dekat dendek pada susah. Gentu serang nyewa kepeng.
Jadi timbul perdamaian. Lingkupan berkuar-kuar doa dengan jauh. Hanya berkuar-kuar. Saling menyalahkan hanya dengan ongkar. Lalu tindakan nyata dalam bentuk harta dinara. Maka gini baik dia gencara perang antara Israel di Palestina, Israel ke Lebanon. Karena apa? Dana sangat kurang. Ya dinara istilah bahwa logistik sangat penting dalam amar ma'ruf nahi munkar. Nah kemudian berbeda satu kali tayamum untuk salat jamak kasar. Jamak kasar jarang jamak berarti jadi dua-duaan. Apakah dengan selesai sembahyang zuhur lalu tayamum untuk sembahyang asar? Nah memang pada dasarnya menolak harusnya karena dia dua kewajiban. Satu tayamum untuk dua kewajiban. Berbeda hanya sangat terbatas misalnya kelompok hanya untuk sekali tayamum doang. Maka timbullah malik rosah di atas rosah. Artinya kemalahan yang sebab apa di atas kemalahan. Lalu laksana. Yang posisi paling abdal adalah walaupun jamak kasar ya sebuah kewajiban dengan satu kali tayamum. Berarti dalam dua kewajiban dua kali tayamum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dan menasa masalah hamba mudabbar nih, hamba yang dijanjikan merdeka dan majikannya ketika majikan meninggal dunia merdeka dengan sepertiga harta. Sepertiga harta ini maksudnya itu untuk hamba nikah atau untuk nakil. Kemudian yang kedua nikah. Ayat al-Baqarah pada musai dan taibah. Mungkin kan maklumin itu maknanya menurut Imam Hanafi rahimahullah. Saidah ini sesuatu yang muncul di permukaan bumi boleh untuk digunakan untuk tayamum. Berarti dalam takrib mungkin untuk Imam Nawawi setelah termaklumi maklum ayat ini menurut Imam Nawawi tidak boleh ini dalam keadaan tidak darurat takrib kepada Imam Nawawi. Memang arti mudabbar itu sebenarnya boleh meninggal tanpa izin daripada Tuhan. Nah, namun siapa mengambilnya ini muahad, artinya hamba muahad, mukatab dan muahad. Artinya menandatangani MOU untuk dia merdekakan apabila mau tebus diri. Hanya kita kesempatan mendidikan kau, kubek kesempatan berusaha sebulan untuk minta rezeki si tebus diri. Kemudian lah menggambarnya minggat artinya mungkin dia betah terlalu keras pegawaian atau mungkin Tuhan terlalu sadis, minggatlah dia. Nah, hamba si minggat ini ia termasuk ia bogat, artinya budak yang durhaka. Dan sebab kedurhakaannya memang lamun misal mati tuannya maka tetap nak warisin budak ni isi anak daripada tuannya beda sampai dari dalam nadai mungkin arah pertimbangan dalam model anak-anaknya dia nak maksud lalu gawean jadi masalah itulah. Jadi hamba mudabbar adalah dia kewajiban tuannya untuk memberi apakah kan ambil tahun. Kemudian apabila meninggal misalnya, apabila meninggal akan budak, maka termasuk yang merupakan bagian tanggung jawab daripada Tuhan untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Dan adapun lamun misalnya merdeka ya budak ini, dia merdeka, kemudian nanti dia berusaha jadi dengan sugih, maka salah sopok daripada ahli warisnya adalah yang mutik. Mutik ini lah dengan si memerdekakan ia mau diasabah dengan harta warisan daripada budak. Nah, adapun bertaklif. Jadi arti bertaklif adalah berpindah terhadap mazhab lain dalam suatu masalah isi kesulitan kita yang tetap di dalam mazhab. Misalnya orang
bertaklif di Pak Imam Hanafi di waktu kesian awal. Jadi kalau Imam Hanafi perunturan ini di Pak Imam dibatalkan wudhu. Nah, bertaklif ini ada syaratnya. Misalnya milih telik batal wudhu di waktu perunturan ini di Pak Imam ada bosok setawak ke, maka wudhulah maratan wudhu Imam Hanafi. Iyalah pasti terus nanti marah mandi karena osok terus besok otak sampai 10 otak. Nah ini ya syaratnya. Memang bertaklif dia bola syarat untuk berpindah di sebuah masalah terhadap mazhab lain. Dengan tetap kita bermazhab Syafi'i misalnya, kalau bertaklif pada Imam Hanafi paling tidak harus memiliki 12 syarat. 12 syarat. Nah termasuk apabila masih perlu kita Imam Syafi'i harus menggunakan keropok untuk bertayamum anti mau sholat. Kemudian ini misalnya Imam Syafi'i membolehkan kita menghadap sholat atau bareh jamak akhir bareh di waktu normal atau langsung wudu langsung jamak akhir. Nah adapun lamun Imam Hanafi karena ia adalah harus lebih utama jamak takdim dari jamak takhir, maka ialah antena terkandung si ia bertayamum hanya dengan apapun si muncul di permukaan bumi walaupun dalam keropoknya ia gunakan. Karena ada orang-orang yang buat orang mana, aku rukun tayamum tetap ada barangkali Imam Syafi'i. Jadi kamu bertaklif dengan syarat istilah. Jadi maksud dulu ikutin caranya Imam Hanafi wudu amun tembele dek batal apabila kedudukan kerja dengan dina. Ini kadang-kadang wudu itu maratan wudu mazhab Syafi'i. Lalu dia kedudukan kejadian dia batal wudu dan nah, berarti nyalanya ada dari mana itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana cara kita mengenal yang disembah pada dalam ibadah. Pertama, kedua tentang kewajiban haji itu salah pokok syaratnya kan harus mampu. Nah, lagu cara makin itu ada fatwa oleh modal batu-batu kecil imam bahwa tidak wajib bagi seorang untuk melaksanakan haji apabila dia sudah menyetol kemudian menunggu sampai 40-50 tahun. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ma'rifatul ma'bud maksudnya ya memang kan Allah memperkenalkan diri lewat ayat-ayat firman, kemudian lewat ayat-ayat kauniyah berupa alam semesta. Jadi si penting adalah antara sembahyang ini saya sembah Allah Ta'ala cukup Allah Ta'ala, apalagi dilengkapi dengan hidup kita bakal mukhalafatul hawadisi. Tahu deh, walaupun mungkin ingat oleh Allah waktu takbiratul ihram doang. Jadi setelah takbiratul ihram mungkin keliling ingatan, tetap syariat adalah sah. Nah kemudian kalimat ma'rifatul ma'bud ini anu sangat singkat maksudkan memang dia mungkin bisa ibadat dalam dia tahu sisi sembahmu. Dia pun tahu sisi sembahmu. Dia sah memang. Nah jadi paling tidak masuk dulu saya sembah itu Allah Ta'ala saya simia alam semesta ni simia dari hidup dan segala macam lah sifat-sifatnya. Nah kemudian memang apabila ada lamun ahli tarekat jangan lamun beribadah tanpa tarekat maka gombas ibadah kumbek sangat kita ingat dia Allah. Ingat dia Allah Ta'ala jadi kan kosong jadi marah ya sih maksudnya dengan hanya bungkusnya doang arah boleh kalau isinya jangan dia ingat Allah Ta'ala dia ada kosong. Nah jadi ya memang yang perlu adalah memberitahukan
sekalipun dia teman dalam di dalam tarekat hakikat, yang penting adalah pernah tahu. Namun tetap melaksanakan syariat di saat-saat syariat itu tergabung terus syariat, tarekat, hakikat dan marifat. Kemudian fatwa haji. fatwa majelis atau mungkin Darul Ifta mungkin berfatwa bahwa dengan sebab terbatasin umur sampai dengan berdaftar sampai 45 tahun misalnya, berarti yang halangan ditebus sampai di Pak itu, ditebus sampai karena apa? Berarti di saat-saat itu memang tetap terparah imam wajib. Nah kecuali lah mudah memang tahu sepeda ya, sepeda dan misalnya batasin umur ini kan, umur misalnya masih panjang lah 20 tahun, 25 tahun mampu dan belum sepeda tanya, maka mau berdaftar memang lagu cuma kayak pernah 5 tahun mampu itu dan pasti tidak mampu karena beli alat dan aman perjalanan, maka tetap wajib. Namun memang dia diberi kemampuan untuk tembus di Pak Mekah karena memang terbatasi kuota, terbatasi umur, baru jangka menunggu, maka memang dia tidak mampu. Bahkan di dalam kitab lain, misalnya, wah mampu itu segala-galanya, cuma arak tali gayung di man sosial, tali gayung, keparan dia man mampu. Lalu mana sebelum ya di sini sempurna, arak doang atau kekurangan, arak doang kekurangan, sehingga lalu ketidaksempurnaan itu tertutupi si hal-hal lain. Berarti kemampuan ini pas hari berangkat niki kan? Jadi sampai itu. Sampai saat sugih mungkin ini. Nah, lamun berkaitan dengan lain kan, artinya peraturan-peraturan termasuk dan lainnya. Salah mampu secara finansial, lalu baru kita mampu menembus sendiri tanpa menunggu lengkapnya sesuai dengan peraturan, maka tetap orang dia mampu karena membunuh dia hanya sekedar lengkap kepeng doang. Namun dipandang secara kepeng doang misalnya, saya beri kemampuan selama 5 tahun untuk berhaji, lalu dia berhaji, ada jatuh bangkrut misalnya, wajib lalu wakil, ngendek nanti dia pulang. Nah, bila perlu sampai pemerintah nanti dibunuh untuk menghadap kemampuan. Lantas cukup.